Israel bukanlah tempat yang alami atau masuk akal untuk pertanian. 2/3 tanahnya semi kering atau gersang dan sebagian besar tanahnya berkualitas buruk. Ada kekurangan sumber daya air di mana-mana, kelangkaan curah hujan, dan tingkatan suhu yang terbilang ekstrim. Sebagian besar imigran awal yang ditugaskan untuk mengembangkan pertanian tidak memiliki pengalaman bertani sebelumnya, dan pada saat pertama kali datang, mereka harus dihadapkan pada landscape yang tandus dan gersang. Terlepas dari tantangan yang begitu besar, dalam sejarah singkatnya, Israel tidak hanya berhasil menciptakan transformasi pertanian yang luar biasa, mengamankan ketahanan pangan nasional, dan membangun industri ekspor yang berkembang, tetapi juga muncul sebagai pemimpin global dalam pertanian dan pengelolaan air. Bagaimana itu bisa terjadi? Keberhasilan pertanian Israel melawan segala rintangan menghasilkan ketertarikan besar dari banyak negara di dunia. Banyak perwakilan pemerintah negara-negara mengunjungi Israel untuk mencari nasihat dan dukungan. Dan pertanyaan umum yang dilontarkan adalah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Israel dan apa yang dapat ditawarkan oleh Israel? Membalikan tren penggurunan adalah salah satu pencapaian terbesar pertanian Israel. Lebih dari 40% sayuran dan tanaman ladang di negara itu ditanam di gurun. Sebagian besar melonnya diekspor, sekitar 90% ditanam di wilayah Gurun Arafah atau Lembah Yordan. Gurun ini juga merupakan rumah bagi budidaya ikan, kebun zaitun, kebun anggur, kurma, dan tanaman untuk industri alternatif. Salah satu contohnya adalah jojoba. Gurun Israel sekarang menjadi produsen dan distributor jojoba terbesar, tanaman yang menghasilkan minyak untuk pasar kosmetik. Dengan panen rata-rata 4.500 kg per hektar, jojoba Israel menyumbang hampir 50% dari keseluruhan produksi global. Israel hanya memiliki 90 meter kubik air internal terbarukan per kapita per tahun, dibandingkan dengan 1.300 di Jerman, 2.200 di Inggris, dan 8.700 di Amerika Serikat. Namun Israel sekarang menjadi pemimpin dunia dalam pengelolaan air untuk keperluan rumah tangga, pertanian, dan industri. Mekorot, perusahaan air nasional Israel, menggunakan air laut desalinasi guna menyediakan antara 60-85% air untuk keperluan rumah tangga dan industri. Sekitar 40% air minum Israel berasal dari desalinasi air laut Mediterania. Prestasi penting lainnya adalah kemampuan Israel untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan air dan memanfaatkan berbagai sumber air untuk pertanian. Sampai tahun 2019, penggunaan air untuk pertanian di Israel hanya meningkat 4 kali lipat, sedangkan hasil pertanian meningkat 20 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mendaur ulang air limbah adalah contoh unik lain dari pengelolaan air inovatif di Israel. Israel adalah negara pertama yang menjadikan daur ulang air limbah sebagai komponen utama dari strategi pengelolaan airnya. Akibatnya, Israel telah melihat peningkatan dramatis dalam penggunaan air marginal dan air limbah murni untuk pertanian. Israel mengolah 93% air limbahnya, sehingga 85% hasil pengolahan air limbah digunakan kembali untuk tujuan pertanian. Sebelum menyelidiki bagaimana Israel mengembangkan sektor pertanian dan air yang begitu sukses, penting untuk memahami warisan unik dan konteks sejarah yang membentuk transformasi pertanian Israel. Konteks inilah yang memberikan dorongan tanpa henti dari para pionir pertaniannya, melahirkan komitmen para pemimpin politiknya, dan mempengaruhi keputusan yang diambil. 3 elemen yang menjadi dasar bagi transformasi pertanian Israel adalah: 1. Ideologi dan konsekuensi merangkul pertanian sebagai misi nasional. 2. Pola pikir pionir Israel. Dan 3. Warisan sejarah. Orang-orang Yahudi pada awalnya adalah petani. Kitab dan kalender Yahudi mengungkapkan bagaimana teologi Yahudi terikat erat dengan pertanian dan tanah. Namun, setelah berabad-abad tersebar di berbagai wilayah dan bekerja di berbagai profesi yang tidak terkait dengan pertanian, baik dunia maupun komunitas Yahudi sendiri telah lama
tidak lagi menganggap bahwa orang Yahudi dan petani adalah sinonim. Pada akhir abad ke-19, muncul gerakan Zionis modern di Eropa Tengah dan Timur. Ini menghidupkan kembali hubungan antara Yahudi dengan tanah dan pertanian. Terinspirasi oleh dorongan sosialis yang kuat dari Rusia, mereka berusaha untuk membangun kembali bangsa Yahudi di tanah Israel. Dan yang paling penting, untuk merebut kembali status Yahudi sebagai petani, mereka merangkul pertanian sebagai misi nasional. Begitu kuatnya filosofi ini, sehingga membangkitkan kader intelektual imigran muda Eropa yang tidak memiliki pengalaman bertani sebelumnya untuk bermigrasi ke lingkungan yang paling keras dan mengembangkan pertanian di sana. Mereka percaya tidak ada aspirasi yang lebih tinggi dari ini. Ketika para imigran perintis tiba di Palestina, mereka dihadapkan pada kondisi yang keras dan asing. Tanah gersang, tandus, berbatu, dan cuaca yang sangat panas adalah kondisi yang mau tidak mau harus mereka terima. Membangun pertanian di seluruh wilayah adalah proyek padat modal yang membutuhkan sumber daya kolektif. Sebagai tanggapan, para perintis Israel mendirikan komunitas pertanian yang disebut kibbutz. Kibbutz didasarkan pada prinsip-prinsip egaliter, komunal, dan demokrasi. Aspirasinya adalah menjadi mandiri. Semua pendapatan yang dihasilkan oleh anggota kibbutz masuk ke kolam bersama untuk dikelola oleh komite pusat, dan semua anggota menerima anggaran yang sama terlepas dari pekerjaan mereka. Karena pendekatan sosialis serta sumber daya yang langka pada saat itu, sistem perencanaan ke depan didirikan untuk mengatasi hambatan dan memaksimalkan sumber daya. Di bidang pertanian, ini mengarah pada sistem perencanaan terpusat yang kuat, di mana setiap petani akan mendapat instruksi tentang tanaman mana yang akan ditanam dan dalam jumlah berapa. Penting juga untuk mengakui bahwa keuntungan yang dinikmati Yahudi adalah karena ditetapkannya mandat Inggris atas Palestina. Inggris mendirikan aset infrastruktur utama seperti sistem perkereta-apian dan jalan yang bagus melintasi negara kecil itu. Mereka juga menyediakan platform yang mendukung pengembangan pertanian Israel. Pada tahun 1925, Inggris mendirikan Empire Marketing Board untuk mempromosikan pemasaran produk pertanian Israel di seluruh kerajaan Inggris dan koloninya. Pada tahun 1908, Badan Yahudi didirikan dengan nama asli Palestine Office of the Zionist Organization. Ini mengarah pada upaya institusional untuk mempromosikan imigrasi Yahudi ke Israel modern dan sebagai pengakuan atas pentingnya mengembangkan tanah pertanian, di mana ini adalah upaya yang didedikasikan untuk mempelajari metode pengembangan pertanian terbaik. Beberapa tokoh dan pendekatan muncul sebagai hal yang sangat penting. Yitzhak Elazar Vilkansky, seorang ahli agronomi dari Lituania, bermigrasi ke Palestina pada tahun 1908 untuk membantu pembangunan pertanian. Dia bekerja untuk mengimplementasikan visinya yang terinspirasi oleh waktunya di Amerika Serikat, di mana ia terlibat dalam salah satu universitas pertanian. Dia percaya bahwa petani harus mendedikasikan waktu mereka untuk bercocok tanam, sementara para ilmuwan harus memberikan solusi untuk tantangan yang mereka hadapi. Dia mendirikan stasiun penelitian pertanian pertama dan warisannya adalah Volcani Center. Akiva Ettinger menjadi kepala divisi pemukiman Badan Yahudi pada tahun 1921. Dia telah mempelajari strategi Jerman dan Rusia tentang bagaimana mengembangkan pemukiman dan pertanian di daerah baru. Dia percaya bahwa penyuluhan sangat penting untuk mengajarkan petani cara bertani yang benar. Bertentangan dengan keinginan kepala Badan Yahudi, ia justru menempatkan anggaran untuk mendukung komunitas kibbutz dan menyediakan layanan penyuluhan. Moses Milansky mengetahui bahwa petani individu dan kibbutz tidak diorganisasikan ke dalam asosiasi petani. Dia menyoroti perlunya hal ini untuk dikoordinasikan guna menyampaikan tantangan dan masalah kepada mandat Inggris yang memerintah Israel pada saat itu. Dengan demikian, ia mendirikan Federasi Petani Israel pada tahun 1920 dan menjabat sebagai perwakilan petani sampai tahun 1948. Faktor pertama keberhasilan pertanian Israel adalah komitmen total pemerintah terhadap pembangunan pertanian dan kepemimpinan yang kuat dalam masalah ini. Tanpanya, tidak akan ada pertanian di gurun, di mana satu-satunya air yang tersedia adalah 1 kilometer di bawah tanah.
Komitmen tak tergoyahkan pemerintah terhadap pertanian muncul karena ideologi yang mendorong dipeluknya pertanian sebagai misi nasional dan susunan pemerintahan. Dalam dekade-dekade awal Israel, sekitar sepertiga anggota parlemennya berasal dari kibbutz dan moshav yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Antara 1948 dan 1977, Israel dipimpin oleh Partai Buruh, Partai Pekerja, dan Petani. Tetapi yang paling penting adalah bahwa Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, adalah seorang petani, dan begitu juga setengah dari kabinetnya merupakan petani dari komunitas kibbutz dan moshav. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintah menghabiskan kira-kira sepertiga anggaran nasional untuk infrastruktur pertanian dan air, sementara 30% dihabiskan untuk pendidikan dan 30% lagi untuk keamanan. Keputusan politik Ben-Gurion dan kabinetnya untuk mengalokasikan anggaran dengan cara ini adalah sebuah ciri yang jelas dari kepemimpinan politik yang kuat, sehingga membantu Israel mengembangkan sektor pertaniannya. Salah satu produk terbesar dari kepemimpinan dan keputusan kunci pertanian Israel adalah sistem air. Sebagian besar wilayah Israel adalah semi kering atau gersang dengan sumber air yang langka. Pada awal 1950-an, Ben-Gurion dan Menteri Pertaniannya memutuskan untuk membangun pipa air untuk mengangkut air dari Laut Galilea di utara ke Gurun Negev di selatan yang berjarak 250 km. Para insinyur pada saat itu mengatakan kepada Ben-Gurion itu tidak dapat dilakukan. Namun pada tahun 1964, pengangkut air nasional Israel mulai beroperasi. Keputusan untuk membangun sistem air ini merupakan keputusan politik besar pada saat itu, dan itu merupakan keputusan penting untuk keberhasilan Israel. Ini hanya terjadi karena kepemimpinan politik Ben-Gurion dan dominasi politik orang-orang dengan latar belakang pertanian seperti Levi Eshkol, Yitzhak Rabin yang masing-masing adalah Perdana Menteri ketiga dan kelima Israel. Pentingnya kepemimpinan politik juga memanifestasikan pertanian Israel dalam sejarah yang lebih baru. Pada 1990-an, ketika Shimon Peres menjadi Perdana Menteri, kabinet menjadikannya advokat utama untuk pertanian. Sehingga kemanapun dia pergi di dunia, dia membawa pesan yang sama, yaitu mempromosikan pertanian Israel. Kemudian, pada tahun 2001, Israel menghadapi tahun-tahun kekeringan dan kekurangan air. Perdana Menteri Ariel Sharon, yang awalnya juga seorang petani, menyadari pentingnya meningkatkan alokasi sumber daya pemerintah untuk sektor air. Oleh karena itu, pada bulan April 2021, pemerintah memutuskan untuk mengubah strategi airnya dan berkomitmen untuk berinvestasi di pabrik desalinasi air, akuifer, dan daur ulang air untuk pertanian. Selanjutnya, kebijakan dan program yang jelas untuk mendukung petani merupakan kunci berikutnya dari keberhasilan pertanian Israel di era setelah 2000-an. Bagaimanapun, pemerintah Israel berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mempolitisasi pertanian mereka. Isu-isu yang tidak penting harus disingkirkan. Segala kebijakan yang tidak memuaskan petani harus disingkirkan. Apapun yang dibutuhkan untuk membangun pertanian harus dilakukan. Kini Israel, bagaimanapun, telah menjadi pelopor agroindustri terbaik di dunia. Tidak ada yang bisa membantah ataupun menyangkalnya. Terlepas dari keberhasilan mereka saat ini, ada usaha besar yang tak mudah di masa lalu yang harus mereka lakukan untuk membangun pertanian seperti sekarang. Alih-alih mengeksploitasi sumber daya, mereka justru menciptakan sumber daya. Dan dengan ini, mereka berhasil membuka mata dunia, khususnya bagian dunia yang memiliki pemikiran terbuka.